Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 10 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 18 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema huququz zaujah, hak istri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimat al-karimat, afanillah wa iyakun. Saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari hak-hak istri, dan ini seyogianya dipelajari oleh setiap wanita muslimah, baik yang sudah melaksanakan pernikahan atau yang belum melaksanakan pernikahan. Sungguh banyak sekali kejadian-kejadian, keluhan-keluhan, curahan-curahan hati dari seorang perempuan muslimah tentang keluarga, tentang hubungannya dengan suami atau keluarga suami. Ini disebabkan karena seorang wanita muslimah tidak mengetahui hak-haknya
dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan dizalimi dalam agama Islam sebagaimana wanita-wanita di zaman jahiliyah dizalimi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan tentang hak-hak istri. Dan sebelumnya juga saya ingin mengatakan bahwa seorang atau suatu keluarga, suami dan istri, akan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah apabila kedua-duanya melaksanakan hak dan kewajiban. Sang suami melaksanakan kewajibannya sehingga mendapatkan haknya. Kemudian begitu juga sang istri melaksanakan kewajibannya sehingga mendapatkan haknya. Jangan sampai salah satu dari pasangan suami istri hanya menuntut hak tetapi tidak menunaikan kewajiban. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Yang artinya, dan para istri memiliki hak sebagaimana para suami, sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Coba perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, yaitu beliau menyebutkan tentang perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Aku sangat menyukai untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku sangat menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Jadi dua-duanya mengerjakan kewajibannya. Suami tidak hanya menuntut istrinya untuk cantik di hadapannya, tetapi suami juga diwajibkan untuk menjaga penampilannya di hadapan istrinya. Jika sang suami menuntut hak, sang istri harus wangi, cantik, memuaskan perut dan kemaluan suami, maka sang istri juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suami menunaikan hak-hak istri. Wajib bagi suami untuk menunaikan hak-hak istri, seperti berpenampilan yang baik, wangi, memuaskan istri, dan juga memberikan nafkah yang semestinya kepada sang istri. Dan sekali lagi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tema ini sengaja diangkat agar setelah ini tidak ada lagi kezaliman yang didapati oleh para perempuan muslimah dengan dalih wajib taat kepada suami, tidak boleh tidak taat
maka sang suami dengan sekonyong-konyongnya, dengan sezalim-zalimnya berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami dengan seenaknya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul, menendang, membanting sang istri, dan kemudian sang istri takut untuk keluar dari rumahnya karena sang istri tidak mengetahui haknya. Para ulama fikih mengatakan, mohon maaf perkataan ini, hanya wanita yang safih, bodoh, kuadrat pangkat 9 itu safih namanya, yang membiarkan dirinya dipukuli oleh laki-laki yang zalim dan dia tetap berada di dalam rumah tersebut. Sebagian istri tidak berkutik apa-apa di hadapan suami yang zalim dengan ditakut-takuti tidak boleh meminta cerai terhadap suami, tidak boleh melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami. Tugasmu istri, tugasmu cuma taat. Adapun kelakuan suami bukan urusanmu. Nah, ini keliru. Bahkan nanti kita akan bahas seorang istri berdosa jika dia masih di bawah kepemimpinan suami yang melakukan kesyirikan atau melakukan peninggalan terhadap kewajiban-kewajiban seperti sholat sesudah sang suami dinasehati oleh istri atau dua keluarga besar. Sebagian perempuan muslimah mereka biasa dan santai-santai saja saat mendapati suaminya tidak sholat atau melakukan kesyirikan, kekufuran atau kemunafikan akbar. Yang penting di dalam benaknya, suamiku tetap memberikan nafkah kepadaku lahir dan batin. Maka ini sebuah kekeliruan disebabkan karena ketidaktahuan sang istri tentang hak-haknya dan tentang kewajiban-kewajiban suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang bapak membawa anak perempuannya. Kemudian sang bapak mengeluh bahwa anak perempuannya tidak mau menikah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak perempuan tersebut, "Ati'i abaki." Wahai sang perempuan, taati bapakmu, menikahlah. Kemudian sang anak perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la atazawwaju walladhi ba'athaka bil haqq, la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqaz zawj ala zawjatihi." Aku tidak akan pernah menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istri, apa kewajiban istri terhadap suami. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Haqquz zawj ala zawjatihi an law kanat lahu qarhah falahisatha ma addat haqqahu." Hak istri atas suaminya adalah jika seorang suami memiliki luka yang bernanah lalu dia jilat luka tersebut yaitu oleh istrinya, maka sungguh sang istri
belum sempurna menunaikan hak suaminya. Di dalam beberapa riwayat ada tambahan, awin tathara min kharahu sadidan audaman, atau keluar dari hidungnya nanah atau darah, thumma betala'athu, lalu sang istri menelan darah atau nanah tersebut, ma addat haqqahu, sungguh sang istri belum melaksanakan tugasnya. Subhanallah. Lalu setelah itu anak perempuan ini berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abadan, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah menikah selamanya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tankihuhunna illa biidnihinna, jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian kecuali dengan izin mereka, yaitu anak-anak perempuan ini. Dan hadis ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi insyaallah taala dia adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, akhwatil muslimat al-karimat, afanillahu iyyakum, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya akan sebutkan hak istri yang pertama. Ustadz, bukankah ini semestinya dikatakan kepada para suami? Maka jawabannya adalah nanti ibu yang sampaikan kepada suami. Ya, ibu yang sampaikan kepada suami. Dan kenapa saya tidak sebutkan di hadapan suami? Nanti suami menyembunyikannya dari ibu. Ya, karena itu yang terjadi sekarang ini. Ya, suami tidak mau jujur kepada istrinya, sehingga istrinya senantiasa selalu tersakiti, terzalimi. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, hak istri yang pertama yaitu diberi mahar. Mahar adalah ma tu'tahu zaujah min malin wa manfaatin bisababin nikah. Mahar adalah apa saja yang diberikan kepada istri dari harta atau hal yang bermanfaat disebabkan karena pernikahan. Jadi sebenarnya seserahan itu juga disebut dengan mahar. Apa saja yang diberikan kepada istri dari harta atau manfaat kebaikan, maka disebabkan karena pernikahan, itu adalah mahar. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada para perempuan mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang baik kepada mereka. Kemudian juga berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 24, fa'atuhunna ujurahunna fariidah, dan berikanlah kepada para perempuan mahar-mahar mereka sebagai sebuah kewajiban. Jadi mahar itu adalah kewajiban pernikahan. Mahar itu adalah kewajiban pernikahan. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajtu imra'ah, wahai Rasulullah, aku sudah menikahi seorang perempuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertanya, "Ma asdaqtaha?" Apa yang engkau telah berikan mahar kepada perempuan tersebut? Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Wizna nawatin min dhahab." Yaitu seberat timbangan nawat dari emas. Apa itu nawat? Nawat kalau kita makan kurma, di dalam kurma ada biji kurma. Maka sebesar berat biji kurma dari emas, itulah yang aku berikan sebagai maharku saat aku menikah. Dan akhawatil muslimat al-karimat, a'adhanillahu wa iyyakum, saudari-saudariku muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Memberikan mahar wajib hukumnya dalam pernikahan, walaupun diberikan dalam keadaan berhutang, maka wajib ditunaikan oleh suami. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang pemuda yang tidak memiliki harta. Kemudian beliau mengatakan, "Unzur walau khataman min hadid." Pergilah engkau cari walaupun cincin dari besi, jadikan dia sebagai mahar. Bukan cincin dari emas, tapi cincin dari besi, jadikan dia sebagai mahar. Ini menunjukkan bahwasanya mahar adalah disyariatkan di dalam pernikahan dengan ijma'. Walam yukhalif fiha ahadun minal muslimin. Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat di dalam perkara wajibnya mahar yang diberikan kepada perempuan dalam pernikahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, yaitu hak istri yang kedua adalah seorang perempuan mempunyai hak dinafkahi. Perhatikan ini Bu, jangan sampai nanti ada pertanyaan yang sampai ke saya atau ke ustadz-ustadz lain, "Ustadz, saya sudah 15 tahun tidak dapat nafkah lahir batin." Ini pasti saya katakan, ibu bohong. Kenapa? Karena aneh aja. Seorang istri dengan sabarnya dia tidak dapat nafkah lahir batin 15 tahun. Dan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak boleh didiamkan ibu. Seorang suami yang berani menikahi seorang laki-laki, yang dia berani menikahi seorang perempuan, ada di atas pundaknya kewajiban menafkahi. Jika ibu tidak dinafkahi, ibu berarti tidak dapat haknya. Ibu berhak untuk menuntut hak. Ya, nanti caranya saya akan sebutkan. Sekarang apa saja nafkah yang wajib ibu dapat? Yang pertama, makanan, minuman. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal ibu wajib dapat, ya, dan ibu berhak untuk, nanti ini akan ada bahasan tersendiri, ibu wajib atau seorang wanita muslimah berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang tidak dicampur dengan ibu mertua. Karena perseteruan antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu adalah sudah menjadi international crime. Ya. Susah untuk disatukan. Susah untuk disatukan. Kecuali perempuan yang salehah dan tahu batasan-batasannya sebagai mertua ataupun menantu. Kemudian satu tadi, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Yang kelima, wasairu ma tahtaju ilaihi zaujah liiqamati mahjatiha wa qiwami badaniha.
dan seluruh apa yang diperlukan oleh seorang istri untuk menegakkan kehidupannya dan juga perkara badannya. Jadi termasuk nafkah adalah skincare. Itu nafkah itu. Ya, itu nafkah. Tetapi tentunya nanti ada batasan bahwa semampu suami. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar, jangan ribut dulu. Nanti asing, ya. Sampaikan kepada suaminya, jangan tuntut saya. Ya. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Bahkan para ulama fikih berkata, perhatikan ya, disebutkan ini di dalam kitab Bada'i'us Sana'i' dan juga Fathul Qadir, bahwa qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, innahu yalzamu lizaujati nafaqatul khadim idza kana az-zawju musiran. Sesungguhnya wajib bagi seorang istri mendapatkan asisten rumah tangga jika ntar dulu jika sang suami berkemampuan. Kemudian perhatikan baik-baik, makanya saya bilang ini harus dipahami oleh seorang perempuan, karena ini nanti kalau saya ngomong sama suami, nanti kemudian selesai kajian istrinya yang bertanya, apa tadi hak saya? Hehehe katanya. Diam aja, dia nggak ngomong. Harus dipahami oleh istri. Wa kanatil mar'ah mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan wa la takhdimu nafsaha likauniha min dzawil aqdar. Ini perhatikan. Dan seorang perempuan tersebut termasuk yang saat dia berada dengan orang tuanya, dia termasuk yang mempunyai asisten untuk membantunya. Nah, asisten untuk membantunya. Dan dia termasuk orang-orang yang terpandang au maridah, ataupun dia sakit, li'annahu minal mu'asyarah bil ma'ruf, karena itu termasuk daripada bermuasyarah, bermuamalah dengan baik. Nah, gitu ya ibu. Taib. Dalilnya surat At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'ah min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaknya suami menafkahi yang diluaskan sesuai dengan keluasannya, dan siapa yang dibatasi atasnya rizki, maka hendaknya ia menafkahi dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan. Saya ja'alullah, Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti kemudahan. Nah ini suami dan istri harus meyakini ini. Jika suami berusaha dengan totalitas sambil bersandar kepada Allah, bekerja untuk bisa menafkahi istri, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu saat haji wada, ini berarti adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Dan ingat, seluruh hadis yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia sebelum beliau wafat, hukumnya sangat kuat karena tidak ada penghapus hukum setelahnya, karena setelahnya beliau meninggal. Nah, di antara hadis tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ittaqullaha fin nisa
fa innahunna awanin 'indakum. Wahai kalian para suami, takutlah kepada Allah saat mengurus istri kalian. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Nah, ini yang kadang-kadang seorang perempuan selalu terletak di dalam kezaliman, dirugikan, disakiti. Kata-kata awanin indakum, mereka adalah tawanan bagi kalian. Padahal tawanan tersebut maksudnya adalah agar dimuliakan. Rasulullah SAW bersabda, walahunna alaikum rizquhunna. Kalian para istri memiliki hak atas para suami, yaitu berupa nafkah, uang, rezeki, ya. Wa kiswatuhunna, pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam lafaz hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Yang artinya, dan ingatlah wahai para istri, wahai para suami, hak istri atas kalian adalah, kalian wahai para suami hendaklah berbuat baik kepada istri di dalam perkara pakaian dan makanan. Maka tidak boleh suami pelit, nyarikan makanan yang seadanya. Kalau dia mampu makanan yang lebih tinggi, membelikan pakaian yang seadanya. Misalkan nih ada 3 pilihan. Kata suami, mana yang paling murah? Itu yang dibeli. Nah, tidak bisa. Padahal suami sanggup. Beda hal kalau seandainya suaminya tidak sanggup. Wah, ini semangat kayak ini pulang nih. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkataan para ulama, perhatikan baik-baik. Wa ma aqbaha an yata'atar rajulu at-tayyibat ta'am. Alangkah buruknya seorang lelaki makan makanan yang enak-enak. Wa yaltadh bi ashhas syarab fil mata'im wan nawadi war rahalat. Dia berlezat-lezat dengan minuman-minuman di restoran-restoran, di kafe-kafe, di tempat pemberhentian-pemberhentian, peristirahatan. Thumma yabkhalu bi syai'in minhu ala zaujati wa auladihi. Kemudian dia bakhil kepada istri dan anak-anaknya. Kama, nih perhatikan, kama yasdu mimman la muru'atalah. Sebagaimana yang terjadi pada laki-laki yang tidak mempunyai jiwa kewibawaan dan kehormatan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari, mungkin di sini ada yang berkata, coba saya bawa tadi suami biar dengar. Ya. Tenang aja Bu, ini ada rekamannya, nanti lihat rekamannya. Ya. Nanti lihat di channel YouTube saya ada insyaallah. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hak seorang istri adalah tempat tinggal. Ini perhatikan baik-baik ya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama fikih peneliti dari mazhab Hambali, beliau berkata, wa yajibu laha maskanun. Wajib bagi istri mendapatkan tempat tinggal. Perhatikan. Kemudian di situ dijelaskan oleh para ulama, mustaqillun lidaf'il haraj. Tempat tinggal tersendiri agar tidak sulit bagi istri bergerak. Apalagi sebagian perempuan bercadar, memakai kaos kaki, dan itu memang
kaki adalah aurat, tidak bisa sembarangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya dari ipar-iparnya. Nah, walil amdi 'alal amti'a wal hawaj wa li'annahu aktsaru salamah. Ini perhatikan ini ibu-ibu. Yaitu untuk menjaga keamanan atas barang-barang dan juga itu lebih selamat. Berapa banyak terjadi perselingkuhan gara-gara istri tinggal bersama ipar-ipar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat perempuan-perempuan. Seperti sekarang ini. Meskipun hijab secukupnya, saya harus pakai hijab. Karena kalau seandainya tidak pakai hijab, kita menyalahi syariat Rasul SAW dan pasti mendatangkan keburukan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, yang artinya dan tempat tinggalkanlah istri kalian dari tempat tinggal yang kalian sanggupi untuk meletakkan mereka. Ya. Dan di sini ada penjelasan dari para ulama rahimahumullahu taala bahwa ini sesuai dengan kemampuan seorang suami. Dalam artian, ya, perhatikan, meskipun tempat tinggal tersebut adalah ijar, yaitu menyewa, atau i'arah, dipinjami, atau milk, membeli, atau wakaf, diwakafi. Yang penting hak istri dipenuhi. Mau sang suami menyewa, mau sang suami meminjam, mau sang suami membeli, mau sang suami mendapatkan wakaf, maka hak istri adalah diberi tempat tinggal. Dan saya pesan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ibu-ibu sungkan meminta hak, ya, karena itu hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Di situ tidak berlaku ya saya qanaah aja Ustaz, enggak. Itu hak yang wajib ditunaikan oleh suami dan wajib didapatkan oleh istri. Tidak ada urusan dengan qanaah, ya, tidak ada urusan dengan qanaah. Kecuali kalau seandainya sang suami mungkin dia belum bisa, akan tetapi dia berusaha. Sang suami harus berusaha. Dan ini yang harus dipikirkan oleh seorang lelaki saat menikahi perempuan. Bukan berarti dia harus punya rumah megah, mobil mewah, sehingga dia akhirnya, kalau bahasa anak muda sekarang, insecure untuk menikah. Ya, tidak takut untuk menikah. Kenapa? Karena prasarana menikah dia belum memilikinya. Maka kita katakan Islam sangat memudahkan pernikahan. Tempat tinggal yang dimaksud tidak mesti harus memiliki. Yang penting ditempatkan di tempat tinggal yang layak untuk seorang istri. Nah, hak yang kelima, dan ini penting, ya. Yang keempat, ya Bu. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang keempat adalah seorang istri berhak untuk mendapatkan ilmu tentang keislaman dan juga adab-adab tentang keislaman. Berhak seorang istri mendapatkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, ya perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Allimuhum wa anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuh." Ajari diri kalian dan istri kalian kebaikan dan adab-adab keislaman. Ini wajib, ini hak suami, ini hak istri. Ya, seperti misalkan suami wajib mengajari ilmu agama Islam. Kalau tidak, maka dia wajib untuk menyediakan fasilitas agar sang istri belajar ilmu agama Islam. Ya, agar sang istri belajar adab-adab keislaman. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i ahli tafsir, beliau menafsiri ayat ini, yaitu tadi surat At-Talaq atau At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Yaitu an ya'murahum bi ta'atillah. Hak sang istri adalah diperintahkan untuk taat kepada Allah. Wa yanhahum an ma'siyati. Hak sang istri adalah dilarang untuk bermaksiat. Artinya sang suami mengajarkan, ini lo jalan ketaatan, ini jalan kemaksiatan. Jalan ketaatan kerjakan, jalan kemaksiatan jauhi. Ya, ini adalah kewajiban seorang suami dan itu hak istri. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang istri tidak tahu tata cara mandi junub, yang salah siapa? Suami. Oh, lekas ya jawabannya suami. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hak yang selanjutnya, yang kelima, yaitu, nah ini penting. Seorang istri berhak untuk dijaga kehormatannya, kesuciannya, kemaluannya, ya, dan seluruh auratnya. Itu hak yang wajib didapati oleh seorang istri dan kewajiban seorang suami untuk menjaga itu. Wajib dijaga kehormatannya, wajib dijaga kemaluannya, wajib dijaga kesucian kemaluannya, auratnya. Tidak boleh sang suami membiarkan istrinya di tengah laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh sang suami membiarkan istrinya terbuka auratnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba khadiman ala ahliha falaysa minna, wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Siapa yang merusak hubungan istri dengan suaminya, maka bukan dari kami. Maksudnya, sang suami tidak memperhatikan dengan siapa sang istri bergaul dari laki-laki, baik yang mahramnya ataupun bukan mahramnya. Maka ini adalah hak istri untuk dijaga auratnya, kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya. Walaupun taruhannya bagi sang suami adalah nyawanya, hartanya. Bahkan kalau seandainya dia menyelamatkan istrinya, kehormatan istri, kemaluan istri,
aurat istri yang menyebabkan nyawanya melayang, hartanya habis, maka dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang menyelamatkan kehormatan istrinya, maka dia mati syahid. Kalau seandainya dia terbunuh gara-gara menyelamatkan kehormatan istrinya tersebut. Terutama ibu-ibu, saya berpesan, hak seorang istri tidak boleh sembarangan laki-laki masuk ke dalam tempatnya kecuali ada mahramnya, meskipun itu adalah ipar suami. Jangan bermudah-mudah, syaitan sangat licik. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat para perempuan. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita al-hamu?" Qala al-hamu al-maut. Apa pendapat engkau wahai Rasulullah, yang masuk tersebut adalah ipar suami? Maksudnya ipar istri, maksudnya adalah saudara suami. Maka Rasulullah SAW menjawab, saudara suami adalah kebinasaan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk selanjutnya hak istri, dan ini salah satu hak yang sangat luar biasa, yaitu suami tidak berselingkuh. Ya, itu hak istri dan itu kewajiban suami. Bahkan saya bisa mengatakan ibu-ibu, pengkhianatan terbesar atas sebuah perjanjian yang agung setelah kesyirikan adalah perselingkuhan. Saya ulangi, pengkhianatan terbesar atas perjanjian yang agung setelah kesyirikan adalah perselingkuhan. Maka hak istri, tidak diperbolehkan suami berselingkuh. Dan itu istri berhak untuk menuntut akan keadilan atas perselingkuhan ini. Itu hak istri, tidak boleh terzalimi. Jadi ibu jangan sampai mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan kata-kata, sudah, itu urusan saya, yang selingkuh saya, kamu tetap jadi istri saya, nggak ada urusanmu, nafkah tetap jalan, nih ambil duit 100 miliar. Gimana ibu? Terima nggak? Terima selingkuhnya? Ambil duitnya, adukan selingkuhannya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah berapa, Bu? 6. Sekarang ke-7. Ini hak paling terbesar yang dimiliki oleh istri. Ya, dan saya akan menyediakan waktu untuk bertanya ya. Hak paling terbesar yang dimiliki oleh istri. Perhatikan ini baik-baik. Apa itu haknya? Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Apa itu mu'asyarah? Digauli, ditemani dengan baik. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gauli istrimu, temani istrimu, wahai para suami, dengan cara yang ma'ruf. Bahkan, perhatikan ibu, bahkan ini lihat hak seorang istri. Fa in karihtumuhunna, wahai para suami, jika kalian membenci sesuatu dari istrimu, fa asa an takrahu syai'an,
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka maafkanlah. Mungkin engkau membenci sesuatu dari istrimu, tetapi Allah memberikan kebaikan yang banyak di dalam diri istrimu tersebut. Ya. Saya sering mengungkapkan permasalahan ini. Suamilah yang dituntut oleh syariat untuk lebih bergaul dengan baik dengan istrinya. Sang istri apalagi mungkin dalam keadaan hamil, dalam keadaan haid, dalam keadaan istihadah, sesuatu yang tidak membuat nyaman seorang perempuan. Maka kadang-kadang kelakuannya di luar ekspektasi. Ya, kadang-kadang naik motor, rating kanan belok kiri. Maka seorang laki-laki wajib memakluminya. Mungkin sedang banyak pikiran, tidak nyaman darah yang keluar, dan seterusnya. Jadi ibu-ibu harus pahami baik-baik. Yang diwajibkan untuk muasyarah bil ma'ruf adalah siapa? Suami. Tapi tentunya tidak boleh istri berbuat zalim. Ya, itu. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan berikan contoh-contoh apa saja muasyarah bil ma'ruf. Ya, apa saja muasyarah bil ma'ruf. Saya sering mengatakan begini kepada para suami, Bu. Kalau saya lagi kajian di hadapan para suami, saya katakan sering-sering memaafkan kesalahan istri. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami yang beriman sering memarahi istri yang beriman. Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik yang dia benci dari istrinya, maka niscaya dia akan melihat dari istrinya sesuatu yang banyak yang sangat baik. Lalu ada suami nyeletuk, "Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ustaz bolehlah berkata seperti itu, tapi saya ini punya istri Ustaz. Saya sudah cari dari A sampai Z, nggak ada kebaikannya." Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah pemikiran suami yang tidak mau muasyarah bil ma'ruf. Sekarang saya akan sebutkan contoh-contoh muasyarah bil ma'ruf. Yang pertama, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seperti yang sudah saya ungkap tadi, yaitu sering-sering memaafkan kesalahan istri. Ini satu, termasuk muasyarah bil ma'ruf. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada istrinya atau anak-anaknya untuk sesuatu yang belum dilakukan oleh sang istri padahal sudah diperintahkan. Lima lam taf'alhu, enggak ada itu dalam kamus Rasul SAW sebagai seorang suami. Hei, kenapa belum masak? Lapar, enggak ada itu. Atau sesuatu yang keliru dilakukan oleh istri, kenapa engkau lakukan ini? Enggak ada dalam kamus seorang suami. Ini termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf. Yang kedua, talaqatul wajhi wal basyashah. Wajah yang tersenyum, wajah yang senantiasa tersenyum di hadapan istri, itu termasuk daripada hak ibu. Jadi kalau suami masuk ke dalam rumahnya kemudian dalam keadaan cemberut, maka ayo lo ingat hak istri. Senyum, ya, senyum. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaika biwajhi." Engkau berbicara dengan saudaramu dalam keadaan engkau menatapnya dengan wajah yang penuh tersenyum. Ya. Ini ibu-ibu, itu hak seorang istri, muasyarah bil ma'ruf. Yang ketiga, termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf, yaitu suami berkata-kata yang baik kepada istrinya.
tidak ngata-ngatain, tidak menghina, merendahkan, berkata kasar, kotor, keji. Dan jujur saja Bu, di zaman media sosial ini kata-kata kasar sudah jadi biasa. Kata-kata kotor sudah jadi biasa. Dan kami di pesantren merasakan itu dari anak-anak santri. Di pesantren kita tidak diperbolehkan, bahkan itu termasuk pelanggaran yang berat. Tetapi kenapa mereka bisa seperti itu? Melalui media sosial. Entah itu langsung seperti perkataan anjing, ataupun yang semisalnya nying, jerit. Ya. Dan saya pesani, tidak boleh antara suami istri saling mengejek, meskipun awalnya adalah untuk bercanda. Saya beri contoh, karena ejekan itu pasti menyakitkan hati. Saya beri contoh, suatu ketika suaminya di dapur dalam keadaan melepas baju, istrinya masuk, Masya Allah, ini gajah dari mana? Ya, maka sang suami tidak boleh balas. Ketika di dalam kamar istrinya mungkin sedang lepas baju, Masya Allah, kuda Nil dari mana? Ini nggak boleh. Ya, walaupun bercanda nanti akan sakit hati, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, enggak boleh. Ya, yang ada yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang baik-baik seperti panggilan yang indah-indah. Contoh misalkan Aisyah radhiyallahu anha, namanya Aisyah. Kalau bahasa Indonesia artinya wanita yang hidupnya yang indah. Maka dipanggil dengan panggilan sayang, Aish. Aisyah, panggilan unyu-unyunya Aish. Laila dipanggil Ilai. Ya. Ya. Panggilan yang indah-indah. Humaira, Rasulullah SAW memanggil istrinya, ya Humaira, wanita yang berkulit putih, pipinya merona kemerahan, ya Humaira. Minta itu dari suami. Itu hak istri. Ustaz panggil istrinya apa? Saya manggil istri saya anti ruhi. You are my soul. Dan setiap tahun ganti Bu, setiap tahun ganti. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teringat dia. Nah, yang keempat, hak istri dari muasyarah bil ma'ruf adalah sang istri didengarkan perkataannya. Suami sering sekali berkata kepada istrinya, diam, saya saja yang berbicara, itu salah, itu tidak muasyarah bil ma'ruf. Tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sarannya Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Saat beliau ingin memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul, para sahabatnya masih berat untuk bertahallul. Karena waktu itu umrah yang tidak jadi. Maka akhirnya diberikan masukan saran oleh istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, engkau keluar dari tenda, kemudian panggil tukang cukur, kemudian cukur rambutmu. Kemudian bagikan rambut tersebut. Niscaya para sahabatmu akan mengikutimu. Ini mendengarkan saran dari istrinya. Termasuk yang keberapa ini sudah muasyarah bil ma'rufnya? Yang keempat. Nah, ini penting Ibu. Ini yang kelima ya. Ini penting Ibu. Dan ini sampaikan baik-baik dengan suami ya. Karena saya pernah dengar dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, salah satu kiat untuk mendatangkan keberkahan di dalam rumah. Kita ini cuacanya panas, ditambah lagi nanti suami istri sering bertengkar,
Tadi pagi saya di Masjid Al-Hikmah saya bilang, kalau ada suami istri sering bertengkar, maka saya khawatir salah satu dari suami atau istri tersebut bukan menuso. Bukan manusia. Kenapa ibu? Perhatikan baik-baik ya. Ini sebelum saya jelaskan bagaimana mendatangkan keberkahan, kenyamanan. Dari masuk rumah itu indah, nyaman, tenang, ya, sakinah, mawaddah. Suami lebih suka di dalam rumah dibandingkan nongkrong dengan teman-temannya. Suami ketika sudah selesai urusan dia ingin cepat-cepat ke rumah dan seterusnya. Bagaimana mendatangkan keberkahan? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan tadi sebelum saya menyebutkan tentang keberkahan, jika ada suami istri sering bertengkar, jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Kenapa demikian? Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian. Lihat itu, dari jenis kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum dzukuran. Kalau seandainya Allah menjadikan seluruh keturunan Adam dan Hawa menikah, seluruh keturunannya adalah laki-laki. Wa ja'ala inathahu min jinsin akhar min hayawanin aw min jan lama hasal hadzal itilaf. Kemudian Allah menjadikan pasangannya, female-nya dari jenis lain selain manusia, baik hewan ataupun jin. Maka tidak akan tercipta ketenangan, rasa kasih dan sayang. Ya, seorang laki-laki menikahi monyet secantik apapun, Bu, tidak akan dapat rasa cinta sebagaimana menikahi seorang perempuan dari manusia. Makanya saya katakan sering, jika ada suami istri sedikit-sedikit tengkar, ini mungkin salah satunya adalah bukan manusia. Imma ya, monyet ataupun jin, genderuwo. Baik. Nah, yang kelima sekarang, termasuk muasyarah bil ma'ruf, dan ini kiat mendatangkan keberkahan. Rumah jadi tenang, nyaman, dingin. Kiatnya dua. Yang pertama, masuk dengan bismillah. Yang kedua, mengucapkan salam. Sampaikan kepada suami, jangan gengsi ngucapin salam. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun salamuka barakatan 'alaik wa 'ala ahli baitik." Wahai anakku sayang, yaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Anas bin Malik, jika engkau masuk ke dalam rumah istrimu, ucapkanlah salam. Itu salammu itu akan menjadi berkah atas keluargamu dan atas istrimu. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, termasuk muasyarah bil ma'ruf adalah, yaitu hendaknya seorang suami memuliakan istrinya dengan sesuatu yang diridhai oleh istrinya. Seperti sang istri, ini kan kejadian nih, perhatikan baik-baik. Sang istri dimuliakan, dipuji oleh suami di hadapan keluarga istri. Bu, terima kasih sudah ngasih anak perempuannya bagus, Bu. Terima kasih sudah ngasih anak perempuannya, memuaskan, Bu. Saya dipuaskan di perutnya, di kemaluannya, Bu. Akhlaknya baik, ibadahnya baik. Nah, itu adalah salah satu muasyarah bil ma'ruf dari seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang ketujuh, salah satu muasyarah bil ma'ruf dari seorang suami kepada istrinya adalah, perhatikan baik-baik, yaitu mengobatinya saat sakit. Jangan malah dimarahin. Kue sakit ay.
Dokter larang, tahu nggak gue? Ini kok istri sakit malah dimarahin? Enggak. Lihat, Utsman bin Affan diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut perang Badar gara-gara merawat siapa? Istrinya. Meskipun setelahnya meninggal. Nah, ini yang keberapa, Bu? Yang ketujuh. Yang kedelapan, nah ini saya kurang maksimal penjelasannya. Yang kedelapan adalah berbuat adil kepada para istri. Ini praktisi, nanti tanya ke Ustaz Syafiq, Ustaz Firanda, ya. Saya mengambil pendapat jumhur, cukup satu, hiyal alam kullah, dia dunia dan seisinya. Ya, insyaallah. Ini live ditonton beliau kayaknya nih. Baik. Kemudian yang selanjutnya terakhir, Ibu, adalah ini termasuk muasyarah bil ma'ruf, yaitu adalah ikut serta mengurus rumah. Ada sebagian suami yang tidak pernah pergi ke dapur. Ada sebagian suami yang tidak pernah pergi ke tempat cuci pakaian. Ada sebagian suami yang tidak pernah pergi ke tempat jemur pakaian. Ya. Maka itu bukan termasuk muasyarah bil ma'ruf. Karena Rasulullah SAW yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah SAW senantiasa ikut mengurus pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau sudah waktu azan, maka beliau salat untuk mengerjakan salat berjamaah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya cepat-cepat karena ingin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu. Di saat suami berselingkuh, apakah pernikahannya batal? Oh enggak, Ibu. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik. Jangan mau digantung dalam pernikahan. Ya, perhatikan. Pernikahan akan cerai ketika sang suami mencerai. Maka kalau ibu melihat suami ini pantas untuk digugat cerai, setelah pertimbangan A, B, C, D, kemudian minta pertolongan kepada Allah, kedua keluarga besar, tetap saja suaminya melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka harus terjadi perceraian. Baru selesai pernikahannya. Tidak serta-merta dengan selingkuh langsung kemudian pernikahannya menjadi cerai atau batal. Wallahu a'lam. Bagaimana membalas jasa suami yang sudah meninggal, Ustaz? Karena suami saya sudah menunaikan haknya, walhamdulillah, masya Allah, ya. Ini berarti istrinya salihah. Kenapa demikian? Karena dia memuji suaminya. Maka jawabannya ibu-ibu, ya. Yang pertama, doakan sang suami. Yang kedua, hendaknya berusaha untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh agar berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian dari ulah tangan kalian. Kemudian yang ketiga, ini perhatikan Bu. Tidak mengapa seorang jandaisme untuk menikah lagi. Itu bukan berarti dia berkhianat kepada suaminya yang soleh, bukan. Tetapi ibu harus ada yang menafkahi, ibu harus ada yang menyayangi, ibu harus ada yang menemani sebagai mahram saat bepergian. Ya, jangan sampai pernah kejadian seorang istri berkata, seorang istri ditanya oleh suaminya saat sekarat, wahai istriku, saya sedang sekarat, apakah engkau akan menikah lagi setelahku? Maka sang istri mengatakan, sudah bang, tenang saja, pokoknya abang sehat dan seterusnya. Tidak, saya ingin dengar agar hati saya tenang. Berjanjilah untuk tidak menikah lagi. Kemudian dia mengatakan, demi ketenangan hatinya Ustadz, saya akhirnya berjanji. Bagaimana Ustadz sekarang? Suami sudah meninggal,
Kemudian banyak kumbang-kumbang di sini Ustaz yang sudah mau melamar saya. Saya teringat janji suami. Saya teringat janji saya kepada suami. Nanti kalau seandainya, ini kan begini Bu ceritanya. Ada hadis Rasul berbunyi begini. Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang istri akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Ya, ternyata saya menikah lagi Ustaz. Kemudian kami bertiga masuk surga. Suami saya pertama masuk surga, kami berdua, istri dan suami yang kedua ini masuk surga. Apakah nanti di surga suami akan muring-muring? Kue ya, nggak tepat janji, nggak kasihan sama aku. Lihat saya sekarang sendirian, dewekan. Hah? Dewean. Hah? Enggak ada itu Ibu. Jangan takut. Semua yang masuk surga akan senang, gembira. Kalau bertemu dengan suami yang pertama paling mengatakan Subhanallah, Alhamdulillah. Enggak ada marah-marah, enggak ada. Ya, wallahu a'lam. Bila istri sudah menasihati suami yang tidak mau sholat, tindakan apa yang harus dilakukan oleh istri? Ini jangan main-main urusan ini. Harus didatangkan dua keluarga besar. Kalau sudah didatangkan dua keluarga besar masih saja, maka harus bermasalah dengan pengadilan. Ibu tidak boleh membiarkan. Saya pernah dimarahi oleh suami yang gara-gara seperti ini. Ini Ustadz fatwanya yang membuat keluarga kami akhirnya berantakan. Saya meskipun tidak sholat, saya tetap menafkahi Ustadz. Nggak boleh, laki-laki yang tidak sholat, yang kafir memimpin seorang wanita muslimah yang sholat. Nggak boleh Ibu. Ya, wallahu a'lam. Dari awal menikah terlihat saleh. Setelah pernikahan berjalan 3 bulan, suami tidak menjalankan syariat Islam seperti sholat dan puasa. Na'udzubillah. Tapi baik sama istri dan keluarga. Mohon kiatnya Ustadz, atau saya langsung minta cerai. Jangan Bu, jangan minta cerai. Ya, akan tetapi dinasehati, segera kumpulkan dua keluarga besar, dan mengumpulkan dua keluarga besar itu syariat Al-Quran. Ya, min ahliha wa min ahlihi. Datangkan keluarga dari perempuan, datangkan keluarga dari laki-laki untuk menasehati. Ya, dan ini ibu-ibu perhatikan. Kalaupun, ini perhatikan baik-baik. Kalaupun ujungnya tidak bisa dinasehati, harus minta cerai Ustaz. Ujungnya tidak bisa dinasihati, maka jangan takut. Ya, Allah Maha luas rizkinya. Sebagian istri kadang-kadang dia terpaksa menerima suami yang tidak sholat, suami yang tidak puasa, gara-gara takut berstatus janda dan nanti siapa yang mau menikahinya. Ini setelah muhawalah ya Bu, setelah usaha luar biasa, tapi tetap Ustaz tidak mau sholat, maka tidak bisa dibiarkan itu Ibu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar salah satu ciri wanita penghuni surga adalah saat ia disakiti suaminya, yang menemui suaminya dan menggenggam tangan suaminya dan berkata, aku tidak bisa tidur hingga engkau ridha. Pertanyaan saya, mana yang lebih didahulukan, hak kita sebagai istri ataukah keridhaan suami? Bolehkah seorang istri lebih mengutamakan keridhaan suami demi ingin menjadi wanita penghuni surga? Jawabannya, adab seorang istri yang salehah semestinya seperti ini. Ya, minta keridhaan dan selalu mencari keridhaan suaminya. Dan ini Ibu, pertanyaan seperti ini belum cocok ditanyakan di kajian ini. Kenapa? Nanti kajian kita hak-hak istri akan bias. Paham Bu? Ya, sekarang Ibu sudah mempunyai hak-haknya dan Ibu akan meminta hak-hak tersebut kepada istri. Maka salah satu kewajiban istri nantinya, kalau saya berbicara tentang hak-hak suami, baru saya bicarakan ini di hadapan suami. Ya, saya pernah ngisi kajian dengan judul ciri-ciri suami zalim. Ciri-ciri istri durhaka. Ya, kemudian sebelum terjadi kajian, ibu-ibu sudah protes. Ustadz, kapan ngisi kajian dengan judul ciri-ciri suami zalim?
Karena itu tadi dia hak antar satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk hak istri untuk ditemani suami ketika safar atau keluar kota? Karena sekarang ini banyak suami mengizinkan istri pergi safar bersama teman-temannya dan ada yang berdalih rihlah atau kajian di luar kota. Apalagi yang hanya sekedar liburan bersama teman-temannya. Maka ibu-ibu tadi sudah kita sebutkan, itu hak istri untuk dijaga apanya? Kehormatannya, kemuliaannya, kemaluannya, auratnya, itu hak istri. Ya, itu hak istri. Wallahu a'lam. Bolehkah istri ajukan perceraian ke pengadilan agama karena suami tidak pernah sholat, simpan keris, temperamen, tapi suami mengancam tidak akan menceraikan istrinya? Jangan takut, Bu. Kalau misalkan ini sudah melalui usaha-usaha ya, Bu ya. Ini sekali lagi saya tidak mengompori agar segera mencerai ya, tapi sudah usaha semaksimal mungkin. Jangan takut dengan ancaman suami, saya tidak akan menceraikanmu, karena kita punya pengadilan dan itu syariat Islam. Adukan gugatan, kemudian nanti sang pengadilan akan memanggil suami. Kalau suami tetap di pengadilan tidak mau menceraikan, maka sang istri tetap bersikukuh tidak mau jadi istrinya, pengadilan akan menceraikan ibu dan status ibu terlepas dari laki-laki tersebut. Begitu ibu, apalagi sampai menyimpan keris untuk kesyirikan, maka ini wajib untuk dimintai perceraian kalau seandainya sudah dinasihati. Bagaimana caranya Ustadz? Rumah yang ditempati sekarang yang kredit atau KPR yang bayar istri, sedangkan suami merasa dia ikut andil dalam pembelian rumah. Maka jawabannya, kalau seandainya seorang istri mengetahui haknya, dia akan minta hak dari suaminya bahwa sediakan saya rumah, walaupun itu menyewa, walaupun itu meminjam. Adapun KPR yang dibeli oleh istri itu adalah rumah istri, kecuali sang istri ridha untuk dilakukan oleh suami seperti itu. Nah, itu lain hal. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ibu, berubah sikap saat suami berubah sikap saat istri berubah bentuk badan setelah lahiran, sayangnya pindah ke anaknya. Maka jawabannya ibu, sabar ya. Saya kira tadi pindahnya ke perempuan lain. Kalau pindahnya ke anaknya ya sabar. Alhamdulillah, berarti dia bapak yang penyayang. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau di dalam rumah tersebut ada pegawai laki-laki, padahal sang istri punya hak untuk bergerak atau berpakaian dinas dinas rumah bukan syar'i, tapi sudah berusaha menjaga. Bolehkah minta hak untuk diberikan hak tempat tinggal yang baru? Jawabannya dilihat ibu, yang jelas tadi kita sudah mempelajari, ibu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru, tempat tinggal ya. Apalagi kalau di dalamnya ada hal-hal yang dikhawatirkan menyimpang dari agama. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana kalau suami yang sudah menikah lagi? Apakah kita berhak minta cerai ataukah kita tetap menerima sebagai suami? Ini pertanyaan terakhir pamungkas. Ya, begini ibu, perhatikan baik-baik. Saya sering ditanya permasalahan ini. Maka jika suami menikah lagi, ya perhatikan, sang istri ada beberapa pilihan. Yang pertama, bersabar dengan pernikahan yang kedua dengan istri yang kedua. Sabar di sini maksudnya apa? Dia berarti kalau bertekad untuk tetap bersama dengan suaminya tersebut, maka dia wajib mengetahui bahwa sekarang suaminya punya 2 istri. Wajib bagi suaminya untuk membagi hari. Itu kalau ibu pilihannya untuk tetap bersama dengan suami tersebut, maka harus mengetahui sang suami wajib membagi harinya, membagi nafkahnya. Kalau pilihannya adalah untuk tetap bersama,
Dan ibu dalam pihak yang keliru kalau ibu mengatakan, ketahuan kue, pilih dia atau saya. Itu tidak benar. Karena kenapa? Suaminya menikah dengan yang resmi. Ini kayak saya berbicara poligami yang sah ya, yang resmi. Ya, dia bukan berzina. Nanti akan timbul pertanyaan lain. Ya, Ustadz, bagaimana kalau poligaminya hasil dari perselingkuhan? Betul apa betul? Nah, jawabannya adalah perselingkuhan dosanya suami. Tetapi kalau dia sudah menikah dengan nikah yang sah, terkumpul rukun dan kewajiban pernikahan, maka sah pernikahannya sekarang. Makanya saya bilang sikap yang pertama, ibu menerima dia poligami, menerima tetap bersama atau tidak. Kalau tetap bersama, maka berarti tanamkan di dalam pikiran bahwa ibu sekarang mempunyai suami yang berbagi harinya, berbagi nafkahnya. Kemudian yang kedua, nasihat saya, jika suami ada berpoligami, maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jadilah istri yang menjadi tim kerja bersama agar terjadi sakinah mawaddah rahmah. Ini kalau pilihannya untuk tetap bersama ya Bu ya. Beda hal kalau seandainya suaminya ternyata, Ustadz, suami saya poligami ini tidak sanggup Ustadz. Saya tahu keadaan ekonominya, hutang di mana-mana. Ini juga kenapa dia berani poligami? Karena baru promo, dapat promo jabatan jadi kepala TK. Ya, kadang laki-laki begitu sedikit kaya langsung berpikir sana sini ya. Dia tidak mikirkan anaknya, tidak mikirkan mertuanya, tidak mikirkan istrinya. Nah, maka harus dipikirkan itu semua, jangan tergesa-gesa dan seterusnya. Nah, tapi bagaimanapun ibu, seorang laki-laki dia berhak untuk menikah. Yang kedua, yang ketiga dan keempat. Ya, maka itu tadi. Kecuali kalau seandainya suaminya dia melihat tidak adil ini Ustaz, atau dia sudah berlalu beberapa waktu tidak bisa adil, tidak bisa menafkahi Ustaz. Nah, di sini baru dibicarakan dengan suami baik-baik. Ini kamu tidak bisa adil, kamu tidak bisa menafkahi, bagaimana? Dan seterusnya. Ini sikap seorang istri seperti itu. Jadi tidak langsung minta cerai, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita kata panitia untuk persiapan kajian ibu laki-laki nanti biar ibu-ibu bisa turun dengan nyaman, laki-laki belum masuk. Demikian dan sebagai pengetahuan ini kajian saya minta khusus dari panitia. Saya bilang saya ingin kajian di hadapan para wanita muslimah di Masjid Syafi'i. Semoga yang disampaikan bermanfaat ibu, dan saya berharap setelah ini tidak ada lagi wanita-wanita yang terzalim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.